Teman-teman yang saya banggakan, latar belakang dari video dakwah mengenai adab pergaulan dengan lawan jenis dalam perspektif Islam karena kami prihatin dengan maraknya terjadinya kasus seks bebas yang ada di Indonesia. Seks bebas adalah salah satu masalah yang paling melanda remaja di Indonesia. Hal ini terjadi akibat dari adanya pergaulan bebas, pengaruh media massa, keadaan lingkungan masyarakat tidak berpegang teguh pada agama, serta kurangnya perhatian antara orang tua terhadap anak-anaknya. Berdasarkan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, pada tahun 2017 menunjukkan sekitar 2% remaja wanita dan 8% remaja pria telah melakukan hubungan seksual dengan rentan usia 15-24 tahun. Dan kemudian sebanyak 11% diantaranya mengaku mengalami kehamilan yang tidak mereka inginkan. Hasil survei lain juga menyatakan bahwa 1 dari 4 remaja di Indonesia melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan membuktikan 62,7% remaja kehilangan keperawanan saat mereka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bahkan di antaranya pernah melakukan aborsi. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan remaja tentang seks bebas serta tidak adanya keterbukaan antara orang tua dengan anaknya mengenai sex education menjadi permasalahan di seks bebas ini. Teman-teman yang saya banggakan, pergaulan merupakan suatu kehidupan berteman atau bermasyarakat. Bebas sendiri memiliki arti tidak terhalang, tidak terikat pada suatu aturan atau norma tertentu. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan ada suatu perilaku yang hidup di dalam masyarakat dalam pertemanan yang tidak terikat pada suatu macam norma yang berlaku di dalam masyarakat, yang dimana bentuk perilakunya adalah perilaku yang sangat menyimpang atau melewati batas kewajiban masyarakat, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Maka dari itu teman-teman, di dalam video ini kami akan menampilkan 2 pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan mengenai pembatasan pergaulan bebas dengan lawan jenis. Yang kedua, dampak negatif hubungan antara laki-laki dan perempuan serta hikmah dari menjauhi pergaulan bebas itu sendiri. Batasan pergaulan dengan lawan jenis di dalam Islam. Yang pertama adalah menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangannya dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari fitnah dan juga menjaga syahwat. Hal tersebut diatur di dalam Quran Surah An-Nur ayat 30. مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Batasan kedua yang tidak dianjurkan di dalam Islam adalah menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita sedikit pun. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang tata cara Rasulullah SAW dalam memberi salam kepada wanita, yakni hanya dengan perkataannya saja tanpa menyentuh tangan mereka. Batasan selanjutnya mengenai adab pergaulan dengan lawan jenis yang telah diatur di dalam Islam adalah menghindari kholwat. Kholwat dilarang karena dapat menjadi sarana masuknya setan untuk berbuat maksiat. Setan menjadi penengah atau orang ketiga di antara keduanya dengan membisikkan kepada mereka untuk bermaksiat serta menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kholwat adalah berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sepi. Kholwat merupakan awal dari perzinaan. Ketika 2 orang lawan jenis berada di tempat yang sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan atau berkholwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Batasan keempat, yakni menutup aurat dengan hijab bagi perempuan. Sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 mengenai kewajiban perempuan untuk menutup aurat.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Batasan kelima, tidak mengucap perkataan dan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah kepada lawan jenis. Larangan tersebut diatur di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi, يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari pergaulan bebas. Yang kedua yaitu mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah melakukan hal tercela. Yang ketiga adalah dapat mengakibatkan putus sekolah. Hal ini dapat terjadi apabila akibat dari pergaulan bebas tersebut menyebabkan kehamilan, sehingga harus putus sekolah. Akibatnya, kemiskinan semakin meningkat karena kurangnya pendidikan. Yang terakhir yaitu dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, seperti HIV. Hikmah menjauhi pergaulan bebas. Yang pertama, dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuatu yang buruk apabila dihindari maka akan mengarah pada kebaikan. Yang kedua, dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu terhindar dari dosa besar, karena berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Yang keempat adalah terhindar dari segala fitnah yang mungkin akan timbul akibat pergaulan bebas. Yang terakhir adalah terhindar dari penyakit menular berbahaya seperti HIV. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari pembahasan yang pertama serta pembahasan yang kedua mengenai adab pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama, menundukkan pandangan ketika melihat lawan jenis. Kedua, tidak melakukan perbuatan kontak fisik. Ketiga, menghindari khalwat. Keempat, menghindari ikhtilat. Dan yang kelima, menutup aurat. Dan yang paling penting teman-teman, pahami dan pelajari tentang sex education agar kita terhindar dari namanya seks bebas, dan selalu perhatikan pergaulan kita, karena pergaulan yang baik membuat kita menjadi baik, pergaulan yang tidak baik membuat kita menjadi tidak baik. Sekian dari KKN Unit 158 tentang adab pergaulan dengan lawan jenis dalam perspektif Islam. Semoga video ini menambah wawasan kita mengenai sex education itu sendiri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.